Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 22 Mei 2021, hari biasa pekan ke-7 Paskah. Menurut sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling. Ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, di akhir Injil Yohanes ini, sang pengarang Injil menampilkan 3 tokoh utama, yaitu Yesus Tuhan, Petrus, dan seorang murid yang dikasihi yang juga telah menulis Injil yang baru kita dengar ini. Dalam kutipan sabda hari kemarin, Tuhan Yesus memberikan peran utama kepada Petrus untuk mengembalakan domba-domba Kristus. Tuhan Yesus memberikan pesan dan perintah langsung dan kuasa penuh atas domba-dombanya, yaitu gereja, kepada Petrus dan tentunya kepada para penggantinya. Alih-alih menanyakan tentang apa maksud Tuhan dengan tanggung jawab yang baru itu dan bagaimana melaksanakan tugasnya, Petrus justru menanyakan tentang masa depan murid yang dikasih itu. Tadi Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Lalu Tuhan Yesus menjawabnya, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Saudari-saudaraku yang terberkati, baik Petrus maupun murid yang dikasihi, yaitu Yohanes, memiliki peran yang berbeda dalam mewartakan kabar sukacita Injil. Karya pelayanan Petrus diakhiri dengan cara hidup kemartiran di kota Roma selama penganiayaan Kaisar Nero. Dan murid yang dikasihi itu, yaitu Yohanes, tidak wafat sebagai seorang martir, tetapi sungguh ia menjalani hidup yang penuh penderitaan. Yohanes, sebagai murid yang dikasihi, mewartakan Injil dan menjadi uskup di kota Efesus hingga kematiannya. Tuhan Yesus memberikan peran yang berbeda untuk mereka, Petrus dan murid yang dikasihi itu. Sebuah peran yang tidak tergantikan oleh orang lain selain dia sendiri yang harus mengalami dan melakukannya. Daripada memperdebatkan dan menjadi bingung dengan peran orang lain seperti itu, mengapa tidak saya saja yang melakukan peran itu, lebih baik kita menekuni peran kita masing-masing dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus punya peran yang unik untuk kita semua. Ia bekerja atas kita semua sesuai dengan peran kita masing-masing dalam kerangka besar untuk turut mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Pencipta kehidupan, kami semua adalah makhluk ciptaan-Mu yang Engkau ciptakan dalam keadaan sungguh amat baik. Semoga martabat mulia yang ada pada tiap kami
mendorong kami untuk mengupayakan kebenaran, cinta, kasih, dan damai seperti yang Kau kehendaki. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.